sedikit orang tua yang bertanya-tanya kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan anak berpuasa. Iya, seringkali orang tua jadi kewalahan karena buah hatinya merengek duluan gitu ya, minta buka puasa padahal belum waktunya. Iya, betul sekali Taufik. Nah, kami punya tips sederhana cara mengajarkan si kecil berpuasa. Dini hari waktunya sahur. Ketenangan di rumah ini sesaat lagi akan berakhir. Thompson sahur nggak? Thompson, Tahun ini Thompson, bocah berumur 5 tahun, kembali belajar puasa. Dan perjuangan tahap pertama bagi Ari Zuhri sang ayah tak lain membangunkan Thompson. Gagal membangunkan si bungsu, Ari Zuhri memilih melakukan pekerjaan yang sedikit lebih mudah. ayo dong sahur. Ih malu itu lihat nih anak kandung itu lihat ada berdiri malu. Lihat. Kini giliran sang ibu, Wiwit, yang harus berjuang membangunkan Thompson. Melek deh. Jadi nggak naik perahu. Ibu pun menyerah. Tak ada pilihan lagi bagi Ari Zuhri selain memindahkan anak bungsunya ke ruang makan. Jatuh itu. Sementara Thompson masih harus berjuang melawan kantuk, sang kakak Cici rupanya sudah bisa menikmati hidangan sahurnya. Thompson memang sudah bangun, namun perjuangan Wiwit dan Ari Zuhri sepertinya belum juga usai. Mereka masih harus merayu agar Thompson mau makan. Susunya pakai es. Pakai susu. Hangat ya? Memang butuh kesabaran ekstra untuk mengajarkan anak seumur Thompson berpuasa. Akhirnya usaha Wiwit dan Ari Zuhri perlahan demi perlahan mulai membuahkan hasil. Beli petasannya berapa? Bagi Wiwit, mengajarkan anak puasa harus diimbangi dengan memberikan apa yang diinginkan sang anak. Ini untuk menambah semangat berpuasa si kecil. Untuk sampai ini sih belum pernah kena. Tapi kalau misalkan kayak kemarin dia kita besok puasa ya. Nanti tapi Thompson besok beliin hadiah kata dia gitu kan. Kalau misalnya puasanya full hari ini. Di waktu sahur, orang tua juga dapat menyiapkan makanan yang disukai anak agar anak lebih semangat berpuasa. Minum manis seperti teh dan susu juga baik untuk anak karena kandungan di dalamnya cepat diserap oleh tubuh sehingga dapat dengan cepat digunakan sebagai sumber energi. Dalam nutrisi anak itu harus seimbang, dia harus tetap ada karbohidrat, tetap harus ada protein, lemak, kemudian vitamin dan mineral. Nah, karbohidrat itu kita tahu ya dari makanan pokok, biasa dari roti atau mie atau nasi. Itu biasa kita dapatkan karbohidrat, sumber karbohidratnya untuk energi. Kemudian protein juga sebagai zat pembangun, apalagi dia dalam masa pertumbuhan, proteinnya lebih besar dibandingkan orang dewasa, proteinnya juga harus optimal. Mencukupi nutrisi memang sangat penting. Namun, ibu juga harus memperhatikan makanan apa yang baik untuk buah hati agar puasanya dapat berjalan dengan lancar. Kalau dari sahur sampai berbuka untuk makanan atau minuman yang khusus untuk menahan lapar sih sebenarnya secara spesifik nggak ada. Tetapi gini, bisa diakali dengan pemberian serat yang lebih banyak. Nah, kenapa serat lebih banyak? Karena kalau misalnya kita makan sesuatu dengan ada serat, itu seperti makanan kita tidak bisa langsung diambil seluruhnya, tidak bisa langsung dicerna
maksudnya diserap dengan cepat, dia akan diserap dengan perlahan-lahan. Nah, kalau dia diserap dengan perlahan-lahan, apa yang terjadi di dalam darah? Kadar gula darahnya ini tidak akan naik drastis gitu. Kalau dia cepat, kadar gula darahnya juga akan naik dengan cepat. Nah, kadar gula darah yang naik dengan cepat ini akan menstimulasi yang namanya insulin, suatu hormon dalam tubuh kita yang namanya insulin untuk keluar. Insulin ini akan menurunkan, akan mengambil si gula tadi masuk ke dalam sel, masuk ke dalam dipakai untuk energi. Hasilnya kadar gula darahnya akan turun. Nah, kalau kadar gula darahnya turun, stimulasilah ke otak, lapar lagi. Salah satu yang terpenting adalah menjaga waktu istirahat anak. Thompson dan sang kakak Cici tak perlu lagi dipaksa untuk kembali tidur usai sahur. Puasa bukan halangan bagi sang anak untuk bermain. Mereka dapat bermain agar merasakan kemeriahan puasa. Walau sudah menjalani puasa, tidak berarti Thompson dan teman-temannya paham apa arti puasa dan tak perlu memaksakan mereka untuk memahami makna mendalam tentang puasa. Karena memang belum bisa ditangkap oleh mereka, khususnya anak sekecil Thompson yang masih berumur 5 tahun. Konsep yang diajarkan cukup konsep sederhana, seperti tentang larangan makan dan minum di siang hari. Tapi Cocok tahu nggak kalau puasa itu nggak boleh ngapain aja? Nggak boleh minum sama nggak boleh makan. Kalau Cocok tahu nggak? Apa? Nggak boleh minum, nggak boleh makan. Udah boleh. Dimarahin. Nggak mau. Nggak boleh minum. Nggak boleh. Dosa loh. Nggak boleh. Jika sang anak sudah mulai merasa tidak kuat melanjutkan puasa, ibu bisa mengarahkan anak untuk menahan diri. Tapi semuanya dikembalikan lagi pada kekuatan si bocah. Jangan sampai ia merasa amat tersiksa karena tak kuat menahan lapar dan haus. Tidak batal dong. Mengenalkan puasa kepada anak-anak sebaiknya dilakukan bertahap. Bila sang anak memperlihatkan kemajuan yang baik, durasi puasa dapat diperpanjang. Hingga pada akhirnya sang anak akan mampu berpuasa sehari penuh. Dan tentunya akan mampu memahami makna puasa.